dan tidak menyandarkan pada sesuatu apapun selain Allah Ta'ala. Itu adalah kunci dari kehidupan. Namun pada kenyataannya kita ini senantiasa bersandar pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla atas karunia iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan umur yang Allah berikan kepada kita, yang dimana pada kesempatan siang hari ini kita masih diringankan langkah kaki kita masih diberi kemudahan, kita masih diberi kesempatan untuk berthalabul ilmi, menjalankan salah satu yang sebenarnya perintah wajib dari Rasulullah SAW, yaitu kita menuntut ilmu Islam secara syar'i, yang dimana sesungguhnya ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memudahkan bagi hamba tersebut untuk paham tentang ilmu din, ilmu agama Islam beserta syariat-syariat di dalamnya. Dan tentu saja dengan kemudahan tersebut Allah ingin kita menjadi penghuni surganya kelak. Bukan karena amal-amalan kita, tapi karena rahmatnya Allah, kebesarannya Allah, kita menjadi orang atau hamba-hamba yang dipilih, diberi kemudahan, diberi keringanan. Karena tidak semua orang yang biasanya mungkin pada kesempatan kali ini biasanya beliau itu selalu hadir, namun ketika hari ini bisa jadi diberi halangan waktu, diberi uzur untuk kaitan kesehatan, diberi permasalahan-permasalahan yang lain, yang sehingga kadang umur kita masih ada tapi kesempatan kita tidak diberi. Itulah yang sebenarnya patut kita syukuri, karena nikmat waktu ataupun umur yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebenarnya ada sisa yang mampu kita manfaatkan. Karena kita tidak tahu akan sampai kapan kita masih berada di dunia. Karena sesungguhnya setiap hamba ketika berada di dunia ini adalah seperti seorang musafir yang berjalan menempuh suatu tujuan tertentu, dan bila suatu saat atau ketika itu kita sudah sampai di tujuan kita, maka selesailah sudah tugas kita di dunia. Dan hanya beberapa bekal yang cukup kita bawa untuk mencapai tujuan tersebut, bukan untuk sebagai tempat tinggal kita selama-lamanya di dunia. Tapi pada kenyataannya manusia pada zaman sekarang ini justru menjadikan dunia sebagai tempat tinggal, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, seolah-olah dunia adalah tempat tinggal terakhir. Kita tahu bahwa rizki itu datangnya dari Allah, namun bagaimana kita melihat bahkan mungkin diri kita sendiri berjuang mendapatkan rizki melanggar syariat-syariat Allah, berjuang mendapatkan rizki namun justru jauh dari beribadah, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Itulah yang terjadi ketika kita hanya mengetahui bagaimana Allah mempunyai sifat ar-Razzaq, namun kita tidak sejatinya belum mengenal Allah secara sesungguhnya. Karena ketika seorang hamba mungkin hanya diberi pekerjaan, setiap harinya tidak mencari nafkah sebagaimana orang pada umumnya. Dia hanya bekerja dengan cara bersedekah. Setiap hari yang dipikirkan membantu orang lain. Sedekah berupa uang, sedekah berupa tenaga, sedekah berupa pikiran. Itu yang dia pikirkan. Pekerjaannya hanya seperti itu. Orang tersebut akan tetap Allah cukupi kehidupannya, dan tidak menyandarkan pada sesuatu apapun selain Allah Ta'ala. Itu adalah kunci dari kehidupan. Namun pada kenyataannya, kita ini senantiasa bersandar pada pekerjaan kita.
toko kita, pertanian kita, kemampuan kecerdasan kita, kepandaian kita, yang menjadikan setiap apa yang kita punya itu seolah-olah akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita. Itulah yang terjadi pada saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabiin, tabiut, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki panggilan terindah yang ke-9, yaitu memberi yang terbaik. Yang sebelumnya kita telah diberitakan oleh Allah, di antaranya panggilan yang ke-7 yaitu dengan menitipkan sesuatu atau berinfak di jalan Allah. Kemudian panggilan ke-8 yang pertemuan sebelumnya kita telah diberitahu bahwa ketika kita menginfakkan sesuatu, kita harus berhati-hati dan jangan sampai mengungkitnya kembali. Karena dengan mengungkit amalan tersebut, amalan kita akan menjadi hilang, hangus, sebagaimana pasir di atas batu licin. Kalau perumpamaan ayat yang pertemuan yang lalu, dan kemudian pada kesempatan ataupun pertemuan kali ini di panggilan indah yang ke-9, yaitu Allah menginginkan kita senantiasa memberikan yang terbaik. Terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhi illa an tuhmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, panggilan untuk semua orang yang beriman, tidak tua, tidak kecil, muda, bahkan yang merasa dirinya itu beriman, siapapun itu, kaya, miskin, pejabat, orang biasa, konglomerat, ataupun yang lainnya, yang punya kedudukan ataupun yang tidak. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata. Artinya ketika kita memberi sesuatu yang buruk kepada orang lain, itu dilarang oleh Allah.